Wali Santri Al Zaitun membutuhkan jawaban dari MUI. Ada apa dengan Ormas MUI? Ada dugaan melakukan tindakan pelecehan seksual kepada seseorang yang bernama Kak, depannya Kak, tapi tadi langsung aja kita sebut aja Kartini. Dan Kartini ini punya suami, almarhum, suaminya udah meninggal, namanya Rukial Basri. Ini benar-benar harus diungkap gitu. Ini keganjilan dari sosok Syekh itu ya. Oh, panggilnya Syekh ya? Syekh, iya, di sana di komunitas sana dipanggil Syekh. Gitu, karena memang ya udah pantas juga dibilang nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau saya meminjam istilah dari Pak Imam Supriyanto, nggak sembuh-sembuh. Memang pelecehan itu terjadi sebelum menikah. Oke. Jadi tapi si korban mengadu almarhum, lah sama almarhum ini. Almarhum kemudian menuntut kepada si Pak Panji, Syekh Panji ya. Iya, menyarankan korban ini juga lah, menguatkan semangatnya juga untuk melapor. Iya. Laporan dari salah satu perempuan dari Indramayu, santer juga diberitakan. Kemudian yang ketiga terkait penguasaan tanah, ada juga tanah negara dan tanah-tanah masyarakat yang dibeli menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu kan. Dan peralihan kuasanya juga tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang UPA. Bersama kawan-kawan di NIKRI Center kan membuka hotline pengaduan, laporan-laporan dari masyarakat dari latar belakang yang berbeda, kita juga sampaikan juga ke MUI, ke Kemenak, ke kepolisian. Cuman memang sejauh ini kalau berbicara tentang radikalisme, ini belum ada undang-undang yang bisa memenjarakan pemikiran, kecuali dia sudah melakukan tindakan terorisme. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kami. Sementara Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan. Ini produk politik, sehingga ketika dalam dunia politik, ini tadi kan punya masa besar. Ketika masa besar ini kan pasti akan diperhitungkan tokoh politik, dan dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Ada apa sebenarnya? Ya saya rasa ini pasti ada yang memelihara, karena tadi dari awal ini produk politik, bukan produk agama seperti pesantren umum. MUI tak hanya mendapatkan kecaman dari pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, melainkan dari Civitas Al Zaitun, bahkan para wali santri. Fatwa yang dikeluarkan MUI yang menilai Pondok Pesantren Al Zaitun sesat dianggap tidak profesional. Seorang wali santri yang berinisial CAM menuliskan sebuah catatan dalam media sosial yang diberi judul "Ada Apa Dengan Ormas MUI". Menurut CAM, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukan berdasarkan kebenaran, hanya berdasarkan berita hoaks. Seharusnya pihak MUI melakukan penelusuran, pendekatan serta tabayun dengan Pondok Pesantren Al Zaitun sebelum mengeluarkan fatwa tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemberitaan yang adalah bohong dan bertujuan untuk membuat masyarakat resah dan bingung, yang mengakibatkan masyarakat tidak yakin atau salah dalam mengambil keputusan. Berikut ini tulisan CAM teruntuk MUI yang ditulis di media sosial terkait fatwa yang dikeluarkan berdasarkan berita yang beredar. Mengaku ulama atau cendekiawan tapi mudah berkata bohong di media tanpa pernah tabayun, namun menuduh Al Zaitun sesat, komunis dan haram. Dahulu dana sertifikasi halal tidak bisa diaudit, hingga Menteri Agama larang MUI keluarkan sertifikat halal, lalu sekarang tergiur melihat aset Al Zaitun. MUI tak hanya mendapatkan kecaman dari pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, melainkan dari Civitas Al Zaitun, bahkan para wali santri. Fatwa yang dikeluarkan MUI yang menilai Pondok Pesantren Al Zaitun sesat dianggap tidak profesional. Seorang wali santri yang berinisial CAM menuliskan sebuah catatan dalam media sosial yang diberi judul "Ada Apa Dengan Ormas MUI". Menurut CAM, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukan berdasarkan kebenaran, hanya berdasarkan berita hoaks. Seharusnya pihak MUI melakukan penelusuran, pendekatan serta tabayun dengan Pondok Pesantren Al Zaitun sebelum mengeluarkan fatwa tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemberitaan yang adalah bohong dan bertujuan untuk membuat masyarakat resah dan bingung, yang mengakibatkan masyarakat tidak yakin atau salah dalam mengambil keputusan. Berikut ini tulisan CAM teruntuk MUI yang ditulis di media sosial terkait fatwa yang dikeluarkan berdasarkan berita yang beredar. Mengaku ulama atau cendekiawan tapi mudah berkata bohong di media tanpa pernah tabayun, namun menuduh Al Zaitun sesat, komunis dan haram.
Dahulu dana sertifikasi halal tidak bisa diaudit, hingga Menteri Agama larang MUI keluarkan sertifikat halal, lalu sekarang tergiur melihat aset Al Zaitun.